Bismillahirrahmanirrahim. Ini topik penting, sharing ilmu dan informasi. Hadisnya berbunyi begini. Waqala alaihi salatu wassalam. Ini tertera dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang disusun oleh Sayyid Abdullah ibn Alawi al-Haddad. Qala telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mithla fa'ilihi." Ini ada kalimat pertama kali waqala ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mari coba kita biasakan. Kalau dengar kata-kata qala Rasulullah atau Rasulullah bersabda, coba kita bayangkan bahwa kita benar-benar sedang dituturi oleh Kanjeng Nabi. Rasulullah sedang menyampaikan sesuatu. Kalau agak berat, ya kita bisa lanjutkan dengan Rasulullah barusan bersabda, cuma disampaikan oleh beliau ini, misalnya begitu. Tapi bahwa ujungnya yang mengatakan ini adalah Rasulullah, itu harus menjadi background dari informasi setelah ini. Ini gak main-main, yang sampaikan adalah Rasulullah. Begitu. Ini kalau dengar kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, saya tunjukkan sekarang apa sabda beliau. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, menunjukkan itu menginspirasi, mengajari, memberikan inspirasi itu, memberikan ide, bisa juga. Dalla itu bisa juga mengajarkan. Selain menunjukkan, berarti mengajarkan. Tapi caranya adalah ala khairin, yang baik. Kana lahu, maka dia mendapatkan mithla ajri, pahala mithla fa'ili, orang yang melakukan kebaikan itu. Yang pertama, jadi penting adalah khairin. Jangan main-main untuk menunjukkan sesuatu informasi atau ilmu itu. Harus sesuatu yang baik. Kalau kira-kira tidak baik, apalagi kira-kira berdampak tidak baik bagi masyarakat, terutama bagi dirinya sendiri, hati-hati. Mendingan diam. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Ini saya mau nyampaikan ini, tapi kalau sampai orang itu tahu akan sangat berbahaya. Diam waktu itu. Nggak usah. Karena ini nggak bisa dijamin kebaikannya. Tapi kalau kita bisa menjamin bahwa informasi ini penting sekali, harus saya sampaikan. Ilmu ini penting sekali, harus saya berikan kepada orang ini. Karena tidak semua orang itu siap menerima suatu informasi. Mungkin informasi tentang sakitnya seseorang. Bagi orang tertentu, itu berdampak baik. Misalnya dokter, dia akan segera menginformasikan apa saja yang harus dilakukan supaya sakitnya lekas sembuh. Tapi bagi orang-orang yang dengki diberitahu sakit itu, malah disyukurno, kapokmu kapan, kualat aku, ojo dibaleni ngono iku, kamu dosamu banyak, tambah gak enak kabeh. Berarti informasi tidak semuanya layak diberikan kepada orang lain. Juga suatu ilmu, maling diajari carane jadi hacker, tambah dadi. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah memiliki tabiat yang buruk, kemudian diajari suatu ilmu yang sangat penting untuk apalagi tentang keamanan, itu juga kurang baik bagi dia. Berarti harus ada kepastian dulu ya. Kira-kira akan baik, kita akan berdampak baik. Soalnya ujungnya adalah nanti dia akan melakukan hal itu. Kalau sudah melakukan, maka akan ada pahala yang diperoleh dia, si pelakunya. Nah, cuman kita dapat royalti. Yang pernah mengajar ini, yang pernah menginspirasi ini, dapat royalti. Orang tua diajari cara ngomong yang baik, kasih sayang kepada anaknya, maka ketika orang tua itu mengasihani anaknya, mengajari yang baik, orang tua itu dapat pahala, dan siapa yang menginspirasi tadi? Lumayan, dapat kopian pahala, copy paste. Copy paste ini berakibat diam-diam kita mendapatkan suatu pahala. Nanti di akhirat lagi duduk santai-santai tiba-tiba, ada pahala datang. Dari siapa ini? Dari orang lain. Saya itu nggak pernah melakukan ini. Ya, emang orang lain yang melakukannya. Tapi dia terinspirasi oleh informasimu. Itu berarti minal ajri mithla fa'ilihi. Hanya saja kebiasaan
men-share ilmu ini hanya untuk sesuatu yang sudah dapat kita pastikan kebaikannya. Kalau enggak usah. Jadi kalau mendapatkan posting di WhatsApp, posting di Instagram, di Facebook, kalau itu isinya ternyata memecah belah umat, mengajak orang jadi gegeran, berantem, apalagi itu berisi fitnah, fitnahnya kepada pimpinan lagi. Nggak boleh itu. Kepada pimpinan itu, termasuk kepada raja, harus dengan bahasa yang penuh sopan santun dan disampaikan kepada beliau. Bahaya. Hari-hari gini banyak orang yang saking kepinginnya berkuasa, akhirnya menggarap orang yang sedang berkuasa. Sehingga dibikinkan fitnah-fitnah yang mudah menjadikan orang tersulut untuk berontak. Enggak cuma pimpinan pemerintah pusat saja, daerah, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan kampus, sekolahan, kampung saja. Semua ada pimpinannya. Sepertinya sih hormat kepada pimpinan itu makin hari makin luntur. Padahal di agama itu harus sangat-sangat tinggi. Nabi Musa itu kalau mau berangkat itu pamitan Allah Ta'ala ya, bareng sama Nabi Harun. Itu waktu menemui Fir'aun dipesan nih, nanti kalau sudah ketemu Fir'aun, ngomongnya yang baik ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nabi Musa, nanti kalau ngomong sama Fir'aun, yang lembut ya. Ada pesan seperti itu. Padahal Fir'aun itu jahatnya manusia. Gimana nggak jahat? Ngaku Tuhan. Dan Nabi Musa itu adalah sebaik-baiknya manusia. Gimana mbak? Nggak baik, gelarnya aja kalimullah. Udah bisa komunikasi, dialog dengan Allah. Nah, kalau sampai sekarang ada orang yang tidak lebih alim dari Nabi Musa, bahkan orangnya itu tidak punya kealiman, kesolehan yang jauh dari orang soleh biasanya. Dan yang diberitahu itu ternyata bukan seorang raja yang bengis, yang melebihi Fir'aun. Ya tentu saja nggak boleh ngomong sampai kasar. Apalagi ngomongnya memfitnah. Bener aja salah, apalagi memfitnah. Kenapa? Ngomongnya harus lembut. Saking lembutnya itu, kira-kira hanya beliau yang tahu. Yang diingatkan itu pun sebisa mungkin kalau mengingatkan harus serahasia mungkin. Zaman dulu sulit menemui raja rahasia itu. Zaman sekarang sangat mudah. Kalau Twitter tinggal mention aja. Kalau Facebook tinggal inbox saja. Kalau WhatsApp tinggal sampaikan kepada beliau nomor WA-nya berapa. Kalau nggak ada orang dekatnya, kalau nggak ada orang yang kenal dengan beliau, orang yang kenal dengan beliau, kenal lagi. Itu saat ini sangat memungkinkan ngomong-ngomong yang baik ini. Maka kita ingatkan misalnya adalah seorang pemimpin dengan omongan yang baik, kemudian pemimpin itu terinspirasi akhirnya bikin kebijakan yang baik seperti itu, maka beliau pemimpin dapat pahala. Jangan lupa yang ngasih tahu dapat juga loh. Itu posting sekarang ini hati-hati. Kalau nggak yakin kebaikannya, nggak usah diposting. Kalau nggak bisa bicara yang baik, mendingan diam. Kalau diam nggak dapat dosa-dosa yang jariah. Tapi kalau sudah yakin itu baik, maka kita lakukan, kita sampaikan informasi itu, ilmu itu, maka yang terinspirasi mendapat pahala dan yang menginspirasi pun mendapatkan pahala. Demikian.